Selamat pagi anak-anakku kelas 11-nya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang perubahan entalpi. Ini kita akan memasuki KD 3.2, yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Dan 4.2-nya menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian konsep sistem dan lingkungan. Kemudian yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sistem. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi eksoterm. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi endoterm. Kelima, menuliskan dan menjelaskan persamaan termokimia. Yang keenam, menuliskan dan menjelaskan diagram entalpi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, dalam perubahan entalpi ini, yang akan kita bahas pertama yaitu tentang kalor. Nah, jadi kalor itu sendiri adalah salah satu bentuk energi ya, kalor ini ya. Jadi salah satu bentuk energi yang dapat dideteksi dengan menggunakan indikator suhu zat tersebut ya, kalor ini. Jadi semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi kalor yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, jadi total energi yang dimiliki oleh suatu benda itu disebut dengan energi dalam atau lambangnya itu E. Nah, besarnya energi dalam tidak dapat ditentukan bila zat tersebut belum mengalami perubahan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan energinya atau delta E, ya dibaca delta E ya. Jadi delta E itu disebut dengan perubahan energinya atau perubahan energi ya. Mana secara matematisnya yaitu delta E sama dengan Q ditambah W. Di mana Q itu adalah jumlah kalor sistem ditambah W. Jadi W itu adalah kerja atau kemampuan melakukan usaha. W ini ya, kemampuan melakukan usaha. Nah, jadi istilah entalpi itu sendiri itu dilambangkan dengan H ya. Jadi H itu atau entalpi disebut dengan jumlah total energi dari suatu sistem yang diukur pada kondisi tekanan tetap. Nah, dalam perubahan entalpi ini atau biasa disebut dengan delta H ya. Delta H itu besarnya perubahan entalpi merupakan besarnya nilai kalor atau energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Delta H sama dengan Q. Jadi secara matematis, delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Baik, kita masuk ke sistem dan lingkungan. Nah, jadi sistem itu terbagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, sistem terisolasi. Nah, jadi sistem terbuka itu sendiri adalah suatu sistem di mana memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Misalnya ini ya, sistem terbuka, perpindahan kalor dan materi. Ini misalnya di dalam tabung reaksi ini ada suatu zat, dia dalam keadaan terbuka, dia tidak tertutup. Itu disebut dengan sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup itu merupakan sistem di mana kemungkinan terjadi perpindahan kalor tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Nah, misalnya di sini kalian lihat, ini adalah tabung Erlenmeyer ya. Erlenmeyer itu dia
Misalnya ada suatu zat di sini, zat cair itu dia ditutup dalam keadaan tertutup. Makanya disebut dengan sistem tertutup. Kemudian yang ketiga, sistem terisolasi. Nah, jadi sistem terisolasi itu misalnya di sini kalian perhatikan ini adalah ini tempat apa ini air minum ya. Nah, misalnya ini adalah termos ya. Contohnya adalah air termos. Itu sistem terisolasi. Jadi sistem terisolasi sendiri itu merupakan sistem yang dimana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Nah, lihat nih gambar ini. Tidak terjadi perpindahan kalor dan materi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Jadi, jenis reaksi berdasarkan perubahan energi itu terbagi menjadi dua ya. Ada eksotrem dan endotrem. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Eksotrem itu di mana ini kan sistem lingkungan ya. Sistem itu di dalamnya, lingkungan itu di luar ya. Sistem di dalam, lingkungan di luar. Misalnya yang eksotrem itu dia energinya itu atau kalornya itu keluar ke lingkungan. Sedangkan endotrem itu berarti dia masuk ya dari lingkungan ke sistem. Itu ya perbedaannya ya. Dia masuk dari lingkungan ke sistem. Disebut dengan endotrem. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi persamaan termokimia. Oke. Jadi persamaan termokimia itu adalah suatu persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut dikenal dengan istilah persamaan termokimia. Sebagai contoh, ini adalah 2H2 dalam gas ditambah O2 dalam gas, reaksinya menjadi 2H2O dalam gas, delta H-nya itu sama dengan negatif 489,6 kilojoule. Oke, kita masuk ke contoh soal biar lebih paham. Tuliskan persamaan termokimia untuk penguraian 1 mol uap air bila diketahui reaksi sebagai berikut. Nah, kalian lihat, perhatikan di sini dia soalnya di sini dia minta untuk penguraian 1 mol uap air. Nah, tapi di sini diketahui reaksinya itu 2 mol ya. Nah, 2 mol uap air, 2H2 ditambah O2 dalam gas reaksinya menjadi 2H2O. Delta H-nya sama dengan negatif 489,6 kilojoule. Oke, kita jawab. Yang pertama, karena di sini di soalnya itu dia minta penguraian. Sedangkan yang di soal ini itu pembentukan. Maka kalau dia minta penguraian berarti ini reaksinya dibalik. Menjadi 2H2O. Nah, ya reaksinya menjadi 2H2 ditambah O2. Delta H-nya karena dia dibalik dari negatif menjadi positif ya karena dia terbalik ya. Dari negatif 489,6 kilojoule menjadi positif 489,6 kilojoule. Nah, kemudian H2O karena dia di sini dia minta 1 mol, sedangkan di sini kan 2. Jadi kalau dia minta 1 berarti di sini 1 itu tidak perlu dituliskan ya. Kalau 1 tinggal tulis H2O, reaksinya menjadi H2 ditambah di sini kan 1, berarti setengah di sini jadinya ya. Setengah O2. Dalam gas delta H-nya menjadi plus 244,8 kilojoule. Tahu nggak dapatnya dari mana ini? Ini adalah dia kan minta di sini ini kan 2 mol ya di sini ya H2O-nya, sedangkan di sini itu dia minta 1. Jadi tinggal 489,6 dibagi 2 dapatlah plus 244,8 kilojoule. Jadi
Persamaan termokimia untuk penguraian 1 mol uap air itu yaitu H2O dalam gas, reaksinya menjadi H2 dalam gas ditambah setengah O2 dalam gas, delta H-nya sama dengan plus 244,8 kilojoule. Oke, sekarang masuk ke diagram tingkat energi. Nah, jadi diagram tingkat energi itu sendiri merupakan suatu reaksi yang dapat dituliskan dengan tingkat energi dengan menunjukkan nilai perubahan entalpinya. Nah, misalkan, coba kalian lihat, perhatikan di sini, suatu reaksi tentang proses pencairan es batu, jadi pencairan es batu ya, dengan persamaan termokimia sebagai berikut. Misalnya H2O dalam solid, reaksinya menjadi H2O dalam liquid ya. Delta H-nya sama dengan plus 6,01 kilojoule. Nah, jadi diagram entalpinya seperti ini ya. Nah, ini dia. H2O dalam solid, reaksinya menjadi H2O dalam liquid. Jadi delta H-nya itu sama dengan di sini plus 6,01 kilojoule. Jadi yang ini sebagai reaktan ya, atau reaksi produk, jadi produk itu adalah hasil reaksi ya. Seperti itu. Kemudian delta H-nya adalah plus 6,01 kilojoule. Kemudian sebaliknya ya, misalnya diagram tingkat energi pada proses pembekuan. Tadi kan pencairan ya. Kalau pembekuan seperti ini dia. Nah, pembekuan tadi berarti dia jadi berubah ya. Nah, di sini perhatikan. Ya, arah ininya ya, arah panahnya jadi turun ke bawah. Tadi kan naik ke atas. Jadi karena dia turun ke bawah, maka dia delta H-nya berubah dari positif menjadi negatif seperti itu ya. Nah, oke, cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan di sini ada tugas untuk kalian. Ada 3 tugas di sini. Tugas yang pertama, terdapat beberapa benda dalam kehidupan sekitar kita. Yang A, segelas kopi panas dengan tutup. Yang B, segelas teh panas tanpa tutup. Yang C, termos air panas. Nah, di sini Ibu minta kalian mengurutkan ketiga benda tersebut. Kalian urutkan dari yang terisolasi yang mana, yang sistem tertutup yang mana, yang sistem terbuka yang mana. Kalian urutkan ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui reaksi N2 tambah 3H2, reaksi setimbang dengan 2NH3 delta H-nya sama dengan negatif 92 kilojoule. Nah, perubahan entalpi pada penguraian gas NH3 menjadi unsur-unsurnya merupakan reaksi. Nah, jadi ditanyakan di sini apakah dia ini termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Jadi jelaskan apa alasannya kalian memilih dia menjadi reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Kemudian yang ketiga, diagram energi suatu reaksi digambarkan sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan diagram ini. Kemudian diagram entalpi di atas menunjukkan reaksi kimia yang terjadi pada reaksi. Nah, sama juga ini ya, pada reaksi apa ini? Apakah ini termasuk reaksi eksoterm atau reaksi endoterm? Alasannya apa? Kalian menjawab reaksinya itu ya. Alasannya apa? Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.